Saya mau menanyakan Pak, dengan kampung wisata yang tadi di Bapak paparkan, kapan dimulainya, kapan actionnya? Tanggal 30 bulan Mei. Nah itu kita akan event pertama untuk kampung wisata. Oh Darwis juga sadar wisata. Kan memang sasarannya kan kita mengundang wisatawan. Itu di PDK kalau dapat dikasih pinjam itu kan ada yang kosong dari saluran kali atas sampai ke bawah. Kemarin sih kita sudah pernah gonta-ganti dengan staf ahli DPR RI terkait hal tersebut, Pak. Bagaimana Bispar ini juga bisa berbagi lahan atau apapun bahasanya itu sebagai pengembangan dari Bispar yang memang melekat dari Pempa-TK gitu kan. Malam hari ini memang Pak RW dan Pak RT koordinator ini juga mengajak kita kumpul bersama terkait harapan kita. Memang banyak hal yang terus kita bangun untuk lingkungan kita, dan memang sebagai pilot project karena memang kemarin setelah RW 14 Kampung KB selanjutnya adalah RW 12 ya, dan juga sinergi dengan kampung wisata yang memang kita akan galakkan. Karena lagi tadi kita punya potensi situ 7 muara. Kalau bicara wisata, kadang-kadang kita suka nganggur ya, lokan gitu bisa jadi kampung wisata. Ada ungkapan teman-teman di Pokdari itu, setiap tempat adalah wisata sebenarnya begitu. Dengan memegang 7 sabta pesona yang itu ada bersih, kemudian indah, kemudian ada aman, ada kenangan, ada ramah tamah. Pokoknya 7 dah tuh. Kalau itu diaplikasikan dalam lingkungan kita sebenarnya memviralkan lingkungan itu sebenarnya gampang ya. Yang penting kita ada ide kegiatan yang bisa kita laksanakan dalam kampung kita. Betul tadi konsep dari Pak RW bekerja sama, maju bersama gitu ya. Dan ini semangat dari Pak Wali Kota kita, Bapak Subhan Suri, Wali Kota Depok saat ini. Sama-sama kita memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan kita. Untuk kegiatan-kegiatan membangun ekonomi masyarakat, juga ketertiban dan juga kampung wisata, supaya kita juga bisa mandiri. Dan dulu pernah juga kalau nggak salah, dan juga kalau ingat di tempatnya Bang Ali, waktu itu di Pokja ya, masih Pokja 12, kita pernah sampaikan sebelum ada alun-alun pernah kita akan bangun namanya SNB, Sentra Niaga Bojong Sari. Terus tadi sudah disinggung juga tentang Nice Indonesia. Nah, Nice Indonesia itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyuluhan, juga pendampingan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, alhamdulillah pada tanggal 16 April kemarin kami MOU dengan Nice Indonesia yang nantinya akan mendampingi teman-teman di sini, artinya di RW 12. Mendampingi apa? Tentang keorganisasian. Yang sekarang lahannya kan tidak ada. Yang saya perhatikan itu di PDK kalau dapat dikasih pinjam itu kan ada yang kosong. Ya, artinya memang ke depan harus ada kontribusi Bispar terhadap wilayah lingkungan kita. Kemarin sih kita sudah pernah gonta-ganti dengan staf ahli DPR RI terkait hal tersebut, Pak. Bagaimana Bispar ini juga bisa berbagi lahan atau apapun bahasanya itu sebagai pengembangan dari Bispar yang memang melekat dari Pempa-TK gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita akan maksimalkan terkait hal tersebut, artinya bagaimana khususnya di 12, di 14 juga ada sebagian mungkin yang bisa dimaksimalkan. Ya, titik ini kita mungkin karena Pempa-TK itu berada di 12 dan 14 untuk pinggir satunya, mudah-mudahan terrealisasi, Pak. Bagaimana cara menarik wisatanya gitu kan kita ingin menarik wisatanya. Saya sempat berpikir kalau memungkinkan kita punya jet ski. Ya, dijalankan di situ. Orang akan rajin datang ke sini. Itu jet ski. Tapi caranya ini tadi
semuanya kita rapikan, bersihkan dulu. Di sini kalau jet ski satu ombaknya besar, itu pasti akan merusak ekosistem. Itu Pak. Kalau di laut monggo silakan, tapi kalau untuk di situ mungkin belum. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi makanya tadi sebenarnya saya menunggu teman-teman dari Karang Taruna ini. Salah satu cabang olahraga yang sekarang dari mulai PON, SEA Games sampai ke Olimpiade ada yang namanya dayung, Pak. Ya kan? Dayung itu salah satu cabang olahraga termahal, Pak. Dan susah. Kenapa susah? Satu, orang kaya bisa beli perahu sama dayungnya dan perlengkapannya, tapi mau latihan di mana, Pak? Saya mau menanyakan Pak, dengan kampung wisata yang tadi di Bapak paparkan, ada KBD-nya, dalang santingnya, kan udah. Ini menjadi lebih concern, ya kita mulai di bulan depan. Nah, awalnya besok kita punya rencana, sebenarnya rencana dari Pak RW, Endang sama RTD, dan jadi tanggal 30 bulan Mei, itu kebetulan kan libur panjang. Nah itu kita akan event pertama untuk kampung wisata yaitu bersih-bersih setu, Pak. Kita akan adakan kerja bakti untuk bersih-bersih setu, khususnya untuk inlet, artinya kali yang di jembatan itu kan sudah nggak kelihatan kalinya, rumputnya yang kelihatan aja.